dan komunitas yang di wilayahnya semoga saling nyempuyung bareng-bareng. Ya kadang namanya manusia pasti ada perselisihan dalam segi berorganisasi, minimal kita kuat untuk memperkuat Korwil kita karena diatur dengan ADART dan kita diatur dengan semua sistem. Kita pun juga nggak mau ngatur, tetapi untuk menyeragamkan di semua seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mudah berkoordinasi. Adanya Korwil, adanya Korda, dan adanya DPP. Itu. Monggo kalau ada yang disampaikan tambahan apa aja, unek-unek apa aja, mumpung Mike Muruk, monggo tambah bengi ora apa-apa. Nak meneng ada meneng kudune obah. Musuh meh obah yang joget lho aku iki kan jadi kon joget lho. Monggo ada yang tambahan. Sandal jepit ora usah kemprusuk kowe ngene. Usul apa ini sandal jepit kuwi? Sandal jepit penting kompak. Ya. Yang penting kompak. Iki pardo wis do teko kabeh. Sapa alhamdulillah. Madang. Soto di sana. Itu madang. Madang Ramadang. Iki monggo Kang Jati biasanya sing rada kritis iki muga-muga iki usul ngene lho rasah ning nggone aku tok ning usule ning forum ngene lho usul bareng tes saset masih kadang tidak kelelahan. Apa karena sekarang itu semakin gantung. Apa itu evaluasi sepatunya berbeda atau gimana? Karena saya pernah ikut gantung itu kalau 7 session atau 8 session itu 30 menit. Itu kadang errornya itu di situ. Kecapean di waktu 30 menit kali 7 itu bisa berapa jam? Mungkin itu perlu dievaluasi waktu per session atau gimana mau? Nah, jadi di lapangan. nah ini ternyata singkat operator volumenya tolong dikecilkan sedikit Pak. Bahasanya dikecilkan mawon karena buatan bengu. cek nggih Pak Jati gini, sebenarnya untuk mengatasi masalah itu alangkah baiknya jangan terlalu banyak sessionnya. Karena semakin banyak session memang secara finansial panitia yang saya marginnya lebih banyak. Tetapi secara efektivitas waktu dan perlombaan saya menilai kurang efektif. Karena waktu yang terlalu panjang, kemungkinan cuaca juga ketika dilaksanakan pas delalah di musim hujan itu kendalanya banyak. Kalau delalah kok tidak ada kendala di pertengahan season hujan, mungkin bisa terjadi kemerungsung. Kalau kemerungsung, waktu akan dipotong banyak, jadikan 25 lah, atau mungkin secara ekstrim jadikan 20, biar bisa 9 season atau 10 season. Itu yang rasanya kok kurang khidmat. Jadi jangan terlalu banyak buka
session. Itu aja. Biar semua itu tertib secara waktu, pelaksanaan dan teknis, dan juga jagani human error ketika juri sudah kelelahan. Standar waktu 30 menit itu mungkin sudah cukup untuk 5, 6 atau maksimal 7 session. Kalau memang mau banyak, ini peminatnya yang lokal alam banyak, ya sudah monggo diperbanyak yang lokal alam. Misalkan lokal alam sampai 5 session, monggo silakan lokal alam 5 session. Yang lain hanya 1 session saja. Oke. Dan mungkin untuk di kelas Lapres besok harapan kami jangan ada kelas layon dan kelas pemula. Harapan kami seperti itu. Kalau laber monggo silakan. Kalau sudah Lapres, mosok pemula pengen prestasi. Kan latihan itu. Lucu cara. Gitu. Mosok wong santai-santai pengen jaluk menang, layon gitu. Nah, ngoten mawon. Pripun, Mas? Setuju. Setuju kan. Ketika tahu mboten apa? Tinggi. Dan itu sing terakhir mau. Lagi wong santai-santai, lungguh-lungguh datutu tok pengen tok juara ki, Mbak. Nah, Iku lek kaya ning kono kan. Budi. Ning Solo 3 Kopio. Nah, karena itu terlalu banyak kelasnya. Nggih, makanya Pak Jati kan tanglet jangan terlalu banyak. Juara Kopioan. Lagi nggih dilelah mawon sing dikopyo kok kelas layon dan pemula. Ya wis nek pemula ya rasa njaluk prestasi. Pemula kok pengen juara. Pemula niku ya kelasnya pemula latihan sih. Iku mlebete kelasnya laber. Layon-layon wong tengok-tengok turu-turu karo dadudut pengen dadi juara. Ya betul saged. Istilahnya ngoten. Itu kalau untuk di Lapres memang saya setuju. Enggak ada kelas layon sama pemula. Nggih, niku. Cuma yang kita tetapkan untuk juri harus ditetapkan satu juri ngadepin berapa burung. Sampun, Kang. Nah, aku durung Nah, jenengan nek dereng pireng, jenengan nang tanglet. Dadi ben ora suarane kebanter, ning padahal liyane wis do ngerti. Dadi jenengan diguyu mengke. Nah, diguyu wajar. Nggih, ya ora apa-apa. Hidup tanpa ada kiron kurang lucu. Siapa sapa? Ana Kang Dwi Purwati wis lucu dadak ngenteni kirun. Anggapane wong-wong sing do mesuk. Ngoten nggih. Kalau standar kita 1 juri 3 burung. Niku wis mripate wis pedes. Selama ini masih 4. Kalau memang masih bisa 4 monggo. Tapi nek pun rasane kakean 4 karena semakin kesini para produsen jamu ini luar biasa. Pokoknya juga bacor kabeh. Nah, ngatasi itu nek boten sanggup 1 juri 4 burung, nggih dibuat 3 burung. Itu kalau untuk di kelas Lapres. Lapres, nggih. Kalau nasional, saya mau tanya, kira-kira juri 1 hadapi berapa burung? Kalau nasional 3. 3 juga. Nggih. Kira-kira kalau buator semua itu ngatasin apa enggak jurinya itu? Ngeten loh, Kang. Makanya kenapa dipilih jadi juri nasional itu yang sudah kompeten. Nek mau juri latihan pelaber kok melu juri nasional, jangan disalahkan kalau ada kesalahan. Bukan mendiskreditkan juri laber boten. Tapi ketika sudah naik di nasional, benar-benar yang kredibel. Ngoten. Tapi kira-kira contohnya sudah ada ya, yang kayak tahun kemarin 18 itu ya, kira-kira kayak gitu. Juri-juri yang kemarin seperti kayak kamu Tiga Sunjaya itu sebenarnya bisa direkrut lagi sebagai juri. Loh, bisa kalau beliau-beliaunya mau, juri-juri yang lawas-lawas orang istilahnya mau kawak, bisa mau diangkat lagi monggo, mau digunakan lagi monggo. Tapi teman-teman ini semua akhirnya akan berkembang, ada yang pinter lagi, muncul lagi. Yang diperhatikan gitu, kalau sudah memang berani masuk ke ranah Lapres atau nasional,
harus benar-benar punya kapasitas yang mumpuni. Gitu. Kira-kira yang menentukan untuk memilih juri itu dari pihak Korda itu apa, dari panitia atau dari pihak Korda untuk memilih juri nasional? Biasanya panitia itu selalu koordinasi dengan DPP dan juga Korda. Biasanya dengan DPP pasti diikutkan jadi panitia. Setelah itu DPP akan memanggil Korda-Korda atau koordinasi dengan Korda-Korda wilayah masing-masing seluruh Indonesia untuk dimintai kira-kira perwakilan juri dari Kordamu ada berapa. Pilihkan yang kredibel. Nanti setelah itu baru disalurkan ke panitia. Panitia setuju, monggo dipakai. Kalau nggak setuju, ada alternatif lain yang sama kredibelnya, monggo silakan dipakai. Ya boleh. Buah. Monggo Pak Jati. Tanya lagi masalah tiket untuk lapres itu apa ditentukan dari pasti atau bebas untuk lapres harga tiket, karena semakin kesini kok maaf saja kok semakin jor-joran. Maaf ya. Untuk tiket jadi begini, ini diperhatikan nggih, nyon sewu nggih. Untuk tiket, untuk nasional kita memang sudah tentukan sampai nasional kemarin itu adalah 100.000, gitu loh. Tetapi untuk lapres di wilayah masing-masing, bukan laber nggih, kalau laber monggo silakan. Untuk lapres di wilayah masing-masing kita belum punya patokan. Karena apa? Wilayah masing-masing ketika ada donatur bisa terjadi tiket harganya turun drastis seperti di Salatiga 1,3 gitu. Itu ketika ada donatur dan sponsor utama. Itu pun jadi polemik. Iki kok jor-joran tiketnya kayak ngene kan mesake liyane nek meh mengadakan acara. Engko iso ra nggo ngaper makme dulur-dulur, nggo ngaper minumnya, nggo ngaper fasilitas-fasilitas yang lain, mungkin sewa tempatnya, sewa gantangannya, nek tiketnya dipaten-patenan 35.000 dan ketika ada yang membuat harga 100.000 atau 125.000 dianggap mahal. Wah yo kelarangan wong 35.000 iso mlaku, mosok kuwi dadak nganti 120 utawa 100.000. Lah terus batine panitia kuwi iso kakean. Lah image-image seperti itu tidak akan bisa hilang. Jadi ketika lapres monggo silahkan. Yang penting saat ini nggih, untuk saat ini itu bisa dikatakan ono rego, ono rupa, ono modal, monggo dilaksanakan. Gitu. Ini kemarin terus terang, mungkin Pak Jati juga mengarah ke Magelang. Magelang itu ketika membuat brosur kita sudah dikasih. Kemudian kita follow up di Malang gitu loh. Kita follow up di Malang, kita langsung panggil siapa pelaksananya, siapa yang tanggung jawab di situ, ketemu kita. Kita berempat, bahkan sudah Mas Adi Suyono. Kita tanya langsung. Yang datang itu Kang Anam. Kita protesnya bukan harga tiketnya. Kita hanya tanya, tapi kita baca brosurnya ada tulisan jika kuota memenuhi. Kita langsung tabayun. Karena banyak yang protes, kita tanya Kang Anam. Ini tiketmu berapa? 125. Terus masalahnya apa? Masalahnya durprese motor banyak itu. Ada berapa? 8. Tiap season ada hadiah motor 1 selawe. Terus apalagi fasilitas ini. Terus kita yang jadi masalah itu bukan durpresnya, bukan fasilitasnya, tapi tulisannya. Jika kuota memenuhi. Iki nek jenengan ora iso menghapus tulisan ini, tiketnya turunkan, durpresnya dikurangi. Akhirnya Kang Anam menyampaikan, kulo tanggung jawab doro,
iki ono kabeh tapi ilangi tulisannya ya gitu. Akhirnya mau dihilangkan jika kuota memenuhi itu tidak ada lagi, terus malah alhamdulillah ditambahi kambing juga ya Pak, kambingnya 8. Jadi setiap season itu ada 1 motor dan 1 kambing begitu ya sudah. Karena kalau kemarin masih ada tulisan jika kuota memenuhi, ini yang kita nggak suka. Kalau nggak memenuhi nanti hadiahnya cuma 2 motor, wes tau nanti runyam lagi, Geger. PHP lagi katanya geger lagi dan sebagainya. Ya sudah, kita toleransi. Kalau memang mampu untuk menghilangkan jika kuota terpenuhi, monggo silakan. Nah berarti ketika lapres itu pihak Magelang atau pihak pelaksana yang lain adalah untuk menambahkan doorprize-nya. Itu mungkin seperti itu karena kelasnya. Kalau nasional kita tentukan memang 100.000 karena nasional itu tidak seperti yang jenengan bayangkan. Nasional itu untuk bagi kuota saja sangat susah saestu. Nek boten percados suatu saat jenengan dimana yang siap untuk melaksanakan event lomba nasional, monggo silahkan. Saestu. Tidak seperti Latpres. Nek Latpres jenengan hanya wilayah-wilayah sini semua. Mungkin Jawa Tengah paling dekat. Kalau di Magelang ya paling dekat juga Jogja. Luar Jawa Tengah itu Jogja ke sini merapat. Tapi kalau sudah nasional, kita harus membagi semua korwil yang sudah masuk di Palsi se-Indonesia mana yang sudah ada. Itu dicatat semua, belum ada yang daftar catat semua, bagi semua, dikontak semua, sana datang berapa, baru kita bagi. Jadi kadang-kala ada yang kok aku jatahnya cuma sedikit. Nah itu kita akan batasi kuota dan kita akan batasi jumlah sesernya. Kalau terlalu banyak runyam nanti. Dan kita harapkan juga kenapa hadiahnya nggak jor-joran boten. Karena kadang-kala ada yang dapat donatur, ada juga yang nggak dapat donatur. Kalau nggak dapat donatur berarti murni dari uang panjenengan itu digunakan untuk operasional dan juga untuk hadiah. Dan kita harapkan, kita sarankan yang diperbanyak adalah door prize-nya. Paling tidak ketika peserta datang tidak mendapatkan hadiah, tidak mendapatkan juara, tetap ada harapan untuk mendapatkan kenang-kenangan dari pelaksanaan lomba. Entah itu jumlahnya 100 biji, 200 biji, yang penting bisa merata meskipun tidak semua kebagian. Makanya Pak Jati, untuk Latpres kita tidak sampai saat ini belum menentukan besaran biayanya, besaran nominalnya. Karena kalau kita langsung tentukan Latpres maksimal 75.000 dan minimal 75.000. Nah nanti ketika panitia dapat donatur yang banyak, ingin juga berbagi kebahagiaan dengan kocok-kocok di Dunke, malah tidak bisa. Nah kita dilemanya masih di situ. Yang penting jangan sampai melebihi batas meskipun hadiahnya sangat banyak. Misalnya tiketnya 200 atau tiketnya berapa lah, 250, itu kan kelihatannya sudah melampaui batas maksimal. Itu, dan mungkin kalau memang ternyata dikehendaki untuk disamakan harga maksimalnya, besok akan kita bahas. Diharapkan Februari ada Munas pemilihan ketua umum juga. Monggo panjenengan semua untuk hadir di Jawa Barat. Kalau boleh tahu calon ketua umum yang baru siapa? Belum ada. Belum. Jenengan boleh mencalonkan diri. Boleh, penting saya menyalonkan diri keluarga saya.